Kegagalan timnas Indonesia di ajang SEA Games 2025 memantik gelombang reaksi besar dari publik pecinta sepak bola. Sorotan bukan semata tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pada kondisi tim yang dinilai mengalami kemunduran signifikan. Pengamat sepak bola Akmal Maharli menilai kegagalan ini sebagai sinyal masuknya sepak bola Indonesia ke fase yang sangat mengkhawatirkan. Ini kutipan pernyataan Akmal. Sepak bola Indonesia masuk fase The Dark Ages alias era kegelapan. Ungkapnya seperti dikutip mediaindonesia.com. Tim sepak bola yang selama ini sudah bertarung di level Asia, lolos hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia, ternyata masih keteteran bertarung di level Asia Tenggara. Hal ini jelas menunjukkan bahwa problem sepak bola Indonesia saat ini adalah belum adanya fondasi yang kuat untuk membangun timnas dari bawah. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Kegagalan timnas Indonesia di ajang SEA Games 2025 memantik gelombang reaksi besar dari publik pecinta sepak bola. Sorotan bukan semata tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pada kondisi tim yang dinilai mengalami kemunduran signifikan. Hasil di SEA Games kali ini bahkan bisa disebut sebagai salah satu pencapaian terburuk timnas Indonesia dalam 14 tahun terakhir, lantaran gagal lolos dari fase grup. Tekanan publik semakin besar karena Indonesia kali ini datang ke SEA Games 2025 dengan status juara bertahan. Ekspektasi tinggi yang terbangun justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Kekalahan termasuk dari Filipina membuat posisi Indonesia di grup C berada dalam situasi sulit dan genting. Meskipun kemenangan 3-1 atas Myanmar, namun tidak mampu membuat timnas Garuda beranjak ke fase berikutnya, menutup harapan melaju ke babak semifinal. Pengamat sepak bola Akmal Maharli menilai kegagalan ini sebagai sinyal masuknya sepak bola Indonesia ke fase yang sangat mengkhawatirkan. Ini kutipan pernyataan Akmal. Sepak bola Indonesia masuk fase The Dark Ages alias era kegelapan. Ungkapnya seperti dikutip mediaindonesia.com. Tim sepak bola yang selama ini sudah bertarung di level Asia, lolos hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia, ternyata masih keteteran bertarung di level Asia Tenggara. Hal ini jelas menunjukkan bahwa problem sepak bola Indonesia saat ini adalah belum adanya fondasi yang kuat untuk membangun timnas dari bawah. Oleh karena itulah perlu adanya evaluasi total, tidak hanya pada kegagalan di SEA Games tahun ini semata. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola federasi, arah kebijakan teknis, hingga proyek naturalisasi dan aturan penggunaan pemain asing di liga domestik yang saat ini dinilai cukup banyak dan justru mengancam potensi bakat-bakat dari negeri sendiri. Selama ini berbagai kebijakan instan tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sepak bola nasional secara berkelanjutan. Kekecewaan tidak hanya datang dari publik dan pengamat, namun mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong juga tak mampu menyembunyikan rasa prihatin dan kesedihannya melihat kondisi skuad Garuda yang terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Pelatih asal Korea Selatan itu pernah membawa Indonesia mencapai level tertinggi dalam sejarah sepak bola modern, termasuk menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, memang dengan berjalannya waktu, keputusan kontroversial PSSI yang menggantikan STY dengan Patrick Kluivert justru berujung pada kemunduran performa tim nasional.
Di bawah asuhan Kluivert, grafik permainan timnas Indonesia menurun drastis. Mimpi besar masyarakat untuk melihat skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya pupus. Yang padahal bagi pecinta sepak bola, babak keempat itu sudah terasa begitu dekat dengan babak final Piala Dunia. Meski tak lagi menjabat sebagai pelatih, STY tetap merasakan kekecewaan yang mendalam. Ia juga memahami kemarahan para pendukung, terutama kegagalan menuju Piala Dunia, menjadi titik paling menyakitkan dalam perjalanan timnas Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Lebih jauh, kegagalan di SEA Games 2025 juga menjadi bukti nyata bahwa lemahnya sistem pembinaan sepak bola di Indonesia. Selama ini, solusi instan seperti naturalisasi pemain kerap dijadikan andalan untuk mendongkrak prestasi. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa fondasi sepak bola nasional masih rapuh. Di level Asia Tenggara, kita tertatih-tatih kalah oleh Filipina. Apakah itu yang namanya membangun timnas kelas dunia? Tentu tidak. Tanpa pembinaan usia dini yang struktur, kompetisi yang sehat, serta pelatih berkualitas di level akar rumput, prestasi sepak bola yang mendunia hanya akan bersifat utopia. Ketergantungan berlebihan pada naturalisasi selama ini justru beresiko menghambat regenerasi pemain-pemain dari negeri sendiri. Mestinya ya, SEA Games harus menjadi panggung bagi hasil pembinaan jangka panjang sepak bola nasional, bukan ajang tambal sulam kekurangan pemain. Kegagalan kali ini menegaskan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam membangun ekosistem sepak bola yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan, baik itu PSSI, pemerintah, klub, dan juga masyarakat sepak bola, menjadikan kegagalan ini sebagai evaluasi bersama. Evaluasi juga harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab, bukan sekedar mencari kambing hitam atau sekedar mencari prestasi instan. Pembinaan pemain muda, perbaikan kompetisi usia dini, serta tata kelola transparan harus menjadi prioritas utama. PSSI harus mengedepankan tanggung jawab itu. Pecinta sepak bola tentu berharap habis gelap terbitlah terang. Namun, situasi terang itu hanya akan datang jika sepak bola Indonesia berani bercermin, mengevaluasi diri, berbenah, dan membangun dari akar yang paling dasar.